Halo viewers, bareng Ed Clipper lagi di sini. Untuk kali ini, Ed Clipper akan ngasih klip dan review tentang sebuah aksi epik dari seorang remaja dengan keterbelakangan mental atau autis. Tapi jangan salah, remaja yang satu ini memiliki kemampuan bela diri yang sangat luar biasa. Film ini berjudul Coklat 2008, sebuah film action menegangkan dengan adegan-adegan nyata dan sangat berbahaya. Gak percaya? Film ini bercerita tentang perjuangan hidup dari seorang remaja yang bernama Zen. Anak dari pasangan gangster ini memiliki kekurangan di perkembangan otaknya, dalam kurung autis. Perjalanan hidup Zen terbilang sangat menderita, apalagi saat para gangster musuh orang tuanya terus membayangi kehidupan Zen dan sang ibu. Keadaan itu pun memaksanya untuk menghadapi mereka. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Zen berusaha menyelamatkan sang ibu dari kejahatan para gangster. Mau lihat aksi Zen yang sangat menegangkan? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Film ini berawal dari komplotan gangster Thailand yang dipimpin seorang pria bernama Dongkap, dengan nama lengkap Dongkap Taitheng. Di mana pada saat itu, Dongkap sedang menginterogasi seorang anggota Yakuza yang bernama Masashi. Rupanya, Dongkap tidak redo karena gangster Jepang ini melakukan bisnis kokok di daerah kekuasaannya. Parahnya lagi, anak buah Dongkap yang bernama Jin malah ikut membantu Masashi. Kemudian, Masashi berjanji tidak akan menjalankan bisnisnya lagi di daerah ini. Seiring berjalannya waktu, kedekatan Masashi dan Jin berlanjut. Terlihat mereka pun mulai suka dan mengarah ke hubungan yang dilarang oleh Pak Ustadz. Hingga suatu ketika, Dongkap mendengar kabar kedekatan mereka. Lalu ia berniat untuk melabrak Masashi. Terlihat Jin pun khawatir hubungannya dengan si AA Jepang akan berakhir. Melihat Jin lebih berpihak kepada Masashi, Dongkap mengancam mereka agar berpisah. Ia pun menyuruh Masashi untuk pulang ke Jepang jika mereka ingin selamat. Mendengar ancaman tersebut, pasangan terlarang ini pun pergi. Singkat cerita, Jin dan Masashi sepakat untuk hidup berpisah. Meskipun terasa sulit, tapi kisah cinta mereka tidak disetujui dunia gangster. Dan inilah film Coklat. Beberapa bulan berlalu, Zen yang ternyata hamil memutuskan pensiun dari dunia gangster. Ia pun memilih untuk menjadi ibu sekaligus ayah dari anaknya ini. Seiring berjalannya waktu, anak perempuan Jin pun akhirnya lahir dengan kelainan otak. Dengan hidup yang serba kekurangan, Jin merawat dan terus berusaha mengobati anaknya yang diberi nama Zen. Keadaan itu pun membuat Jin mengirimkan surat kepada Masashi, yang kini berada di Jepang. Meskipun hidupnya terasa sulit, kehadiran anak mereka selalu membuatnya merasa bahagia. Tapi tanpa diduga, komunikasi antara Jin dan Masashi akhirnya terendus oleh si Dongkap. Ia pun langsung mendatangi Jin karena sudah melanggar perjanjiannya. Lalu, Dongkap memberikan peringatan lagi agar Jin tidak menghubungi gangster Jepang itu. Dengan sadisnya, Dongkap memotong jempol kaki Jin. Sementara itu, Zen yang masih bocil cuma bisa menangis saat ibunya kehilangan jempol kaki. Singkat cerita, Zen pindah ke kontrakan sederhana di pinggiran kota. Ia pun berharap Dongkap dan para keroconya tidak mengganggu lagi kehidupannya. Hari-hari pun mereka lalui di kontrakan yang bersebelahan dengan tempat latihan taekwondo. Keadaan itu pun membuat Zen sudah terbiasa melihat gerakan-gerakan dari para atlet tingkat RT ini. Saat Zen beranjak bocah, ia mulai ingin meniru apa yang selama ini ia saksikan. Bukan cuma latihan, Zen yang kini memiliki seorang teman selalu nobar film berantem seperti Bruce Lee dan Barry Prima. Seiring berjalannya waktu, kepekaan pendengaran Zen semakin meningkat.
Dan hingga Zen tumbuh menjadi remaja, kemampuan pendengaran dan instingnya semakin tajam. Bahkan, keahlian tersebut dijadikan Zen dan temannya sebagai suatu pertunjukan. Saat temannya yang bernama Mangmon sibuk mempersiapkan pertunjukan, hampir saja Zen tercocol pisau. Si Mangmon pun langsung mencari siapa yang telah melukai tangan Zen. Tak lama kemudian, para berandalan orkes pun muncul dari kerumunan. Rupanya, mereka penasaran dengan kemampuan Zen yang terlihat hebat itu. Untuk menghindari keributan, Mangmon dan Zen memilih pergi. Setelah mengacak-ngacak para berandalan, mereka pun kini berada di rumah Zen. Lalu, Mangmon mengobati luka di tangan teman baiknya itu. Rupanya, suara lalat membuat Zen ketakutan. Mungkin karena suara lalat, pendengaran Zen yang tajam merasa terganggu. Singkat cerita, Zen mengetahui kelakuan Mangmon yang hampir membahayakan keselamatan anaknya. Akan tetapi, niat Mangmon dan Zen hanyalah untuk membantu biaya pengobatan Jin, karena ternyata Jin mengidap penyakit kanker. Dengan uang tersebut, Jin akhirnya menjalani kemoterapi di rumah sakit. Terlihat Zen pun khawatir dengan kondisi ibunya yang semakin hari semakin melemah. Ketika malam datang, seperti biasa Zen menonton film favoritnya. Terlihat ia pun serius memperhatikan setiap gerakan bela diri dari film tersebut. Dan tanpa diduga, Mangmon menemukan sebuah buku catatan milik Jin. Setelah ia cek, ternyata buku tersebut adalah hutang para bos kepada Jin. Mangmon pun merasa ini adalah kesempatan untuk bisa mendapatkan uang yang banyak demi pengobatan Jin. Di keesokan harinya, Zen dan Mangmon mendatangi salah satu orang yang memiliki hutang kepada Jin. Kemudian, mereka langsung menagih hutang kepada seorang bos yang bernama si Botak. Akan tetapi, si Botak tidak mau membayar hutang kepada Jin yang seorang gangster itu. Ia pun marah karena menganggap mereka sudah berani-berani menagih hutang kepadanya. Meskipun mendapat perlakuan kasar, Zen tidak putus asa untuk menagih hak ibunya. Terlebih ia sangat khawatir jika kemoterapi ibunya berhenti. Sebelum terjadi hal buruk kepada Zen, Mangmon pun segera membawanya pulang. Saat berada di rumah, Zen yang tertidur mendapatkan mimpi yang tidak biasa. Mimpi itu pun seolah memberikannya kemampuan yang lebih terhadap bela diri yang selama ini ia perhatikan. Kemudian, Zen yang terbangun langsung teringat dengan perlakuan si Botak kepadanya. Apalagi ia ingin mendapatkan uang ibunya bagaimanapun caranya. Singkat cerita, Zen mendatangi si Botak di pabrik es miliknya. Melihat remaja ini lagi, si Botak menyuruh para pekerja untuk segera mengatasinya. Semua ingatannya pun bercampur menjadi amarah dan kekuatan dalam dirinya. Kali ini, Zen memakai kemampuan Bruce Lee. Setelah menghajar para pekerja, Zen mencari si Botak. Karena si Botak malah pingsan, Zen langsung mengambil saja uang di saku si Botak. Sampainya di rumah, Zen memberikan uang tersebut kepada Mangmon. Terlihat Mangmon pun senang karena ada tambahan untuk kemoterapi ibunya Zen. Di keesokan harinya, mereka menemui seorang bos lagi yang berhutang kepada Jin. Setelah mendengar perkataan dari Mangmon, si bos ini malah mempermainkannya.
Melihat kelakuan para karyawan tersebut, Zen pun tidak tinggal diam. 咦，我媽，喂，打開，เอาถุงเงินให้ได้ Setelah si bos mendarat, uang pun akhirnya didapat. Singkat cerita, Zen akan menjemput ibunya di rumah sakit. Dan selama beberapa waktu ke depan, Zen masih harus menjalani kemoterapi. Di sisi lain, si bos yang ternyata anak buah Dongkap melaporkan kelakuan Zen terhadapnya. Mendengar kabar tersebut, Dongkap menyuruh anak buahnya yang berspesies unik untuk terus mengawasi Zen dan anaknya. Di keesokan harinya, kita kembali lagi ke Zen bersama Mang Mon, di mana kali ini mereka akan mencari seorang bos daging untuk menagih hutangnya. Tapi sialnya, tempat ini banyak lalat yang membuat Zen ketakutan. Sementara itu, si bos terlihat panik dengan kedatangan mereka. Terlebih ia sudah tahu bahwa Zen adalah anaknya Jin yang pasti nagih hutang. Setelah beberapa saat, Zen kembali ke lokasi dengan setelan anti lalat. บอกเลยนะถ้าพรุ่งนี้ไม่จัดการให้กูอะจะเหมือนพี่มัน Melihat kedatangan Zen lagi, si bos pun mencoba menemuinya. โดยซินเหรอ Karena tak mau membayar, si bos pun menyuruh anak buahnya untuk bertindak. Wah, ada pemburu lalat. Saat Super Mang Mon datang, mereka pun langsung beraksi. Aduh, alah iya. Kenapa si bos terkena paku? Saat si bos ngilu-ngilu mual, Zen mendapatkan uangnya. Singkat durasi, Mang Mon menebus obat untuk Zen. Kemudian, seorang perawat memberikan permen yang katanya untuk Zen. Akan tetapi, si perawat tidak tahu siapa orang yang telah memberikannya. Saat berada di rumah, Mang Mon memberikan permen tersebut kepada Zen. Lalu, Zen tiba-tiba memarahi Mang Mon. Rupanya, ia sudah mengetahui dari mana semua uang perawatan didapat. Betapa kagetnya Zen saat melihat bongkahan cekernya yang dulu. Ia pun yakin bahwa kelakuan anaknya sudah mengusik geng si Dongkap Titan. Setelah mereka tenang, Zen menyuruh Mang Mon untuk mengirim surat kepada Masashi untuk meminta bantuan. Singkat durasi, Mang Mon memberikan surat dari Zen kepada temannya Masashi. Setelah misinya selesai, Mang Mon pun pulang. Akan tetapi, ia berpapasan dengan si Chonglai, anak buah si Dongkap. Naas buat Mang Mon, ia pun ditangkap koloni aneh ini. Kemudian si Chonglai memberikan surat tersebut kepada si Dongkap. Namun setelah dibaca, Dongkap menyuruh Chonglai untuk mengirimkan saja suratnya. Karena jika Masashi ke Thailand, ia berniat akan menghabisi mereka sekaligus. Beberapa hari berlalu, surat pun diterima Masashi. Ia pun mengutus si Gondrong untuk memeriksa rumah Jin. Namun saat melihat ada yang datang, si Gondrong pun bersembunyi. Dan ternyata, itu adalah koloni Benches anak buah si Dongkap. Rupanya, mereka akan menculik Jin dan Zen. Karena Jin tidak ada di rumahnya, mereka pun menghubungi Chonglai. Kemudian, ketua Benches itu pun menyuruh koloninya untuk menunggu. Gampang sekali. Kemudian, si Gondrong langsung menghubungi Masashi tentang apa yang baru saja ia alami. Malang sekali. Si Gondrong pun tewas ditembak si Chonglai. Saat mendengar suara Dongkap, Masashi pun marah dan berniat untuk segera ke Thailand.
Di keesokan harinya, Jin merasa curiga karena Mang Mon tak juga nongol seperti biasanya. Lalu, ia menghubungi Chong Lai untuk menanyakannya. Si Chong Lai pun mengaku bahwa ia memang menyandra si Mang Mon. Dengan kekesalannya, Jin dan Zen langsung ke tempat si Dongkap. Saat mereka bertemu, Jin langsung menanyakan keberadaan Mang Mon. Ketika Jin dan Zen terancam, mereka pun langsung beraksi. Tapi sialnya, Dongkap berhasil menembak perut Jin. Saat Dongkap tak berdaya, si Chong Lai pun akhirnya tewas. Kali ini, Zen dihadang dengan seabrek petarung. Setelah membabat habis para petarung receh, datanglah seorang petarung autis dengan jurus gerebek mujair. Melihat kehebatan petarung tersebut, Zen berusaha meniru gerakan gerebeknya. Akhirnya, si gerbeg pun nyungsep. Ketika Zen sudah kewalahan, Masashi pun tiba di tempat Dongkap. Om itu siapa ya? Ganteng banget. Namun sialnya, Jin mengorbankan dirinya terkena pedang demi keselamatan si AA. Kesedihan Zen pun terlihat saat sang ibunya sudah pingsan. Saat Dongkap membawa ibunya, emosi Zen pun memuncak. Apalagi saat melihat kondisi Masashi yang sudah tak berdaya. Setelah mengalahkan para samurai gadungan, Zen terus mengikuti kemana Dongkap membawa ibunya. Akhirnya, si Dongkap Taikeng pun tewas. Tapi kesedihan pun dirasakan Zen saat mengetahui ibunya sudah meninggal. Singkat cerita, Zen dibawa Masashi ke Jepang. Ia pun kini terlihat berbeda dan berpenampilan modis. Meskipun mereka kehilangan sosok wanita tercinta, tapi mereka berusaha bahagia di kehidupan barunya. Karena mereka sedang mencoba bahagia, berarti film sudah selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel ini. Karena satu klik saja, tentu sangat berarti buat kami. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa.